Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram, yaitu pada pembahasan hukmul mashi 'alal jabirah, hukum mengusap di atas jabirah, perban ataupun pembalut luka. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, inkasarat ihda zandayya wa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu persendianku pernah retak, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sendi beliau retak, kemudian beliau pun membalutnya atau membungkusnya dengan perban. Salah satu dari dua persendianku pernah retak, luka. Aku membalutnya dengan perban. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amaroni an amsaha 'alal jabair. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku agar aku mengusap di atas perban tersebut. Maksudnya ketika bersuci, ya. Bagian yang lain dikenakan air. Bagian yang ada perban atau pembalutnya cukup diusapkan di atasnya. Rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ini pakai huruf H, ya, bukan tamar butoh. Dengan sanad wahin jiddan, sangat lemah. Ya. Hadisnya sangat lemah. Ini adalah hadis dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian riwayat berikutnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fir rajul alladhi syujja, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yaitu berkaitan dengan seorang laki-laki yang ada luka di kepalanya. Kepalanya terluka, ya. Fahtasala famata. Laki-laki tersebut dalam keadaan kepalanya terluka, dia mandi, kemudian mati. Terus riwayatnya kan panjang. Di dalam riwayat tersebut, ya, Nabi SAW memberikan arahan mana yang benarnya. Nabi mengatakan, innama kana yakfihi an yatayammama wa yaksiba ala jurhihi khirqatan. Sesungguhnya yang dia lakukan, hendaknya lakukan dari laki-laki ini yang terluka, dia hanyalah cukup bertayamum saja. Kemudian dia mengikatkan atau memasang perban atau pembalut, ya, untuk menutupi lukanya. Jadi tidak perlu dia mandi, ya.
thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Kemudian setelah itu, setelah dia mengusap di atas perban tersebut, maka dia mencuci bagian anggota tubuh yang lainnya yang tidak luka. Jadi bagian kepalanya tadi itu diikat dengan pembalut atau perban, ya. Tapi dimulai dengan apa tadi? Dia bertayamum. Inna makana yakfihi an yatayammama. Dia cukup bertayamum saja, harusnya nggak perlu mandi. Ya. Kemudian setelah itu dia mengikatkan perban, ya, kain untuk menutupi lukanya. Kemudian lukanya tersebut yang telah ditutupi perban, yaitu perbannya diusap. Kemudian dia mencuci anggota tubuh yang lainnya. Ya, berarti di sini ada tayamum, ada mengusap, ada mencuci. Ya kan? Nanti ada khilaf yang berkaitan dengan hal ini. Apakah cukup tayamum saja? Apakah menggabungkan antara tayamum dan bersuci secara asal? Mandi berarti mandi, wudu berarti wudu. Nah, ini kan khilaf di kalangan para ulama. Tapi di sini disebutkan ada tayamum, ada mengusap, kemudian ada mencuci. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi dha'fun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang di dalamnya ada kelemahan. Wa fihi ikhtilafun ala ruwatihi. Dan di dalam riwayat ini juga ada perselisihan tentang rawi-rawinya. Jadi dua hadis ini semuanya bermasalah. Semuanya bermasalah. Yang pertama sangat lemah. Yang kedua diperselisihkan tentang rawi-rawinya. Ya, seperti itu. Adapun hadisnya Ali radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalur Israil bin Yunus. Nah, ini namanya Israil. Ya. Rawi hadis biasa di zaman para ulama ketika itu masih biasa menggunakan nama Israil. Memang nama yang mulia. Ya. Nama yang mulia. Ya. Ini dari jalur Israil bin Yunus. Kalau sekarang hampir-hampir tidak ada kaum muslimin yang menamai anak mereka dengan nama Israil, padahal nama nabi yang mulia. Ya, nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Ini dari Amr bin Khalid, dari Zaid bin Ali. Nah, dari sinilah ya nanti dinisbatkan Syiah Zaidiyah, Zaid bin Ali. Dari ayahnya, ya, dari kakeknya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini Zaid bin Ali ini nih, tokoh ini, Zaidiyah. Maksudnya nisbat Zaidiyah kepada salah satu cucu Ali bin Abi Thalib ini. Ya. Zaid bin Ali bin Abi Thalib. Nama-namanya mirip-mirip. Ya. Kemudian sanad di dalam riwayat ini dikatakan wa hadza isnadun, ya, wahin jiddan. Ini adalah sanad yang sangat lemah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh, karena di dalam sanadnya terdapat seorang laki-laki yang bernama Amr bin Khalid Al-Qurashi Al-Wasiti, ya. Imam Al-Baihaqi setelah membawakan riwayat ini, kemudian beliau berkomentar tentang rawi ini. Amr bin Khalid Al-Wasiti ma'rufun biwad'il hadis. Ma'ruf orangnya, dikenal sebagai seorang yang meriwayatkan hadis-hadis yang palsu. Ya. Kadzabahu Ahmad ibnu Hanbal wa Yahya ibnu Ma'in wa ghairuhuma min a'immatil hadis. Banyak yang mengatakan dia adalah seorang pendusta. Di antaranya yang mengatakan seperti itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, atau selain dari keduanya, dari para a'immah di kalangan ahli hadis, ya. Kemudian
Wa nasabahu Waqi ibnul Jarrah ila wad'il hadis. Waqi ibnul Jarrah salah seorang syekhnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Waqi ibnul Jarrah, ya, orang yang sangat kuat hafalannya, dipuji oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Guru beliau yang sangat mutqin, kuat hafalannya adalah Waqi bin Al-Jarrah. Tipsnya adalah dia senantiasa menghindari maksiat, meninggalkan maksiat, maka diberikan hafalan yang kuat. Waqi ibnul Jarrah, ya, mengatakan bahwasanya hadisnya adalah hadis yang maudhu. Dia meriwayatkan hadis-hadis yang maudhu, palsu, ya. Kemudian beliau mengatakan, Waqi ibnul Jarrah mengatakan, wa kana bijiwarina. Dahulu rawi ini, Amr ibn Khalid al-Wasiti, adalah senantiasa bersama kami, ya. Falamma futina lahu tahawala ila wasit. Maka ya ketika beliau mulai mahir, ya, di dalam ilmu hadis ini, maka beliau berpindah, ya, ke daerah Wasit, ya. Wasit itu dekat kalau nggak salah perbatasan Irak, ya. Dulu ada hakim dari Wasit bermadzhab Syafi'i yang bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meminta untuk dituliskan kitab akidah. Maka dinisbatkan ke daerah Wasit ini, jadilah nama kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ya. Kemudian banyak yang mengikutinya nih dari kalangan yang rawi hadis yang semisalnya, yang mereka dinisbatkan kepada mereka orang-orang yang meriwayatkan hadis palsu, ikut ke daerah Wasit pula, ya. Jadi orang-orang yang mengikuti beliau, jejak beliau, ya. Tadinya dia di sekitar kita, ikut bersama kami, ya. Kemudian beliau pun, ya, akhirnya berpindah tempat ke daerah Wasit. Banyak yang mengikutinya. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang ditinggalkan riwayatnya, banyak meriwayatkan hadis yang palsu. Maka Imam Al-Baihaqi menutup komentarnya, naudzubillahi minal khidlan. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan ini. Ya. Kemudian Imam Al-Bukhari mengomentari, ya, rawi tersebut dengan mengatakan mungkarul hadis, seorang yang meriwayatkan hadis yang mungkar. Kemudian Imam Al-Hakim mengatakan yarwi an Zaid ibni Ali al-mawdu'at, dia meriwayatkan dari Zaid bin Ali hadis-hadis palsu, ya. Kemudian Imam Abu Hatim mengatakan hadzal hadis batilun la aslalahu, hadis ini adalah hadis yang batil, tidak ada asal usulnya. Dan Amr bin Khalid matrukul hadis, orang yang ditinggalkan riwayatnya. Kemudian Imam Ibnu Hazm, ya, di dalam kitab Al-Muhalla juga memberikan komentar, ya. Hadza khabarun la tahillu riwayatuhu illa ala bayani suqutihi. Hadis ini itu tidak layak untuk direwayatkan kecuali sekedar untuk menerangkan kekeliruannya. Itu Imam Ibnu Hazm. Enggak pantas orang meriwayatkan hadis ini kecuali untuk menunjukkan kekeliruan riwayat ini. Ini kata Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla. Ya berarti ya parah lah, ya berarti, ya. Ya, secara sanad berarti riwayat yang pertama ini parah. Berarti benar Ibnu Hajar mengatakan apa?
Rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin jidan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sangat lemah. Komentar para ulama tadi, ya. Sekumpulan para periwayat hadis-hadis palsu. Ini riwayat yang pertama. Yang bunyinya apa tadi? Ya, salah satu persendianku pernah retak atau luka. Nih, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang harus aku lakukan. Ini riwayat yang pertama. Jadi sangat lemah riwayatnya. Ini adalah nukilan dari para ulama. Adapun hadisnya Jabir, berarti riwayat yang kedua ini ya. Hadisnya Jabir. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, di dalam kitab At-Taharah. Babun, yaitu pada bab fil al-majruh yatayammamu, seorang yang terluka dan dia bertayamum, ya. Kemudian Imam Abu Daud membawakan riwayat lengkap dengan sanadnya. Haddatsana Musa ibnu Abdurrahman al-Antaqi, telah menceritakan kepada kami Musa bin Abdurrahman al-Antaqi dari Antakya, ya. Ya, al-Antaqi. Sana Muhammad ibnu Salamah. Sana berarti haddatsana. Telah menceritakan kami Muhammad ibnu Salamah. Ani Zubair ibni Kharik, ya, dari Zubair ibni Kharik, dari Atha ibni Abi Rabah. Ini ma'ruf ya, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Jabir. Jabir mengatakan kharajna fi safarin, ya, fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama. Nah, kami pernah melakukan perjalanan. Kami keluar dalam rangka melakukan perjalanan. Salah seorang dari kami, kata Jabir bin Abdullah, ada seorang laki-laki yang terkena batu, pukulan batu, ya, sehingga melukai kepalanya, ya, wajah ataupun kepalanya. Jadi terluka, ya, yang bagian kepala, entah bagian dekat wajah, yang jelas bagian kepalanya. Kemudian dalam keadaan terluka, dia mimpi, ya, mimpi basah. Fasa'ala ashabahu faqala, maka dia bertanya kepada kawan-kawannya, ya. Dia mengatakan, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah menurut kalian saya diberikan rukhsah untuk bertayamum? Tanya kepada banyak orang nih para sahabatnya. Boleh enggak menurut kalian aku bertayamum? Dia nanya. Faqalu, mereka semuanya menjawab, ma najidulaka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Kami tidak memandang engkau diberikan keringanan rukhsah sedangkan engkau mampu menggunakan air. Kamu masih bisa mandi enggak? Ya tentu dijawab masih bisa mandi. Ya kalau kamu masih bisa mandi, ya tidak ada rukhsah bagimu. Fakhtasala, maka dia pun mandi. Famata, habis mandi mati. Ya. Ini berfatwa tanpa ilmu. Banyak lagi. Ya. Istihad jamaah, tapi keliru. Ya kan dia bertanya kepada kawannya, semuanya jawabannya nggak ada rukhsah bagimu, masih bisa menggunakan air, ya. Akhirnya dia mandi, maka setelah mandi mati, ya. Falamma qadimna 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik, maka ketika kami, ya, datang yang menemui Nabi SAW, maka diceritakan peristiwa tadi. Faqala, maka Nabi marah mengatakan, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Yang berfatwa tadi dikatakan mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Ini ungkapan kemarahan, ya, bukan makna sebenarnya, ya, ya. Bukan ungkapan sebenarnya. Ya biasakan orang Arab seperti itu, ya. Kadang mengatakan taribat yadak, tersungkur tanganmu, ya. Kemudian
ibumu kehilanganmu dan lain sebagainya. Ini ungkapan bukan dalam makna yang sebenarnya untuk menunjukkan kemarahan. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Ya. Kenapa mereka tidak bertanya? Ya. Ketika mereka tidak tahu, ya. Fa inna ma syifa'ul 'ayyi as-su'al. Padahal obat dari kebodohan itu bertanya. Ya. Kenapa mereka malah berfatwa? Padahal mereka jahil. Ya. Sedangkan obat dari jahil, al-ayyi, dengan dikasrohkan, maknanya adalah al-jahil, obat kejahilan, as-su'alu, ya, itu bertanya. Maka diterangkan, innama kana yakfihi an yatayammama wa yaksira aw yaksiba. Ini ada ragu-ragu. Sesungguhnya cukup bagi dia untuk bertayamum, kemudian dia memasang perban ataupun pembalut ya pada lukanya. Ya, dikatakan ala jurhihi hirqatan, pasang itu kain perban ya pada lukanya, thumma yamsah 'alaiha, kemudian dia mengusap di atas perban tersebut, wa yaghsila saira jasadi, baru mencuci anggota tubuh seluruhnya ya selain yang diusap tadi. Nah, ini riwayat lengkapnya seperti itu. Jadi ada kasus atau kisah mereka melakukan perjalanan, tiba-tiba yang satu terluka, ya, ada luka di bagian kepalanya. Kemudian mimpi basah. Bertanya, ada nggak keringanan? Ternyata tidak ada keringanan menurut mereka. Banyak, ya, yang jawab banyak. Maka dikatakan faqulu. Mereka menjawab, nggak ada rukhsah bagimu. Kan kamu masih bisa menggunakan air. Begitu mandi, malah mati. Ya. Maka dari hadis ini juga yang berkaitan dengan ilmu fatwa itu juga banyak sekali pelajaran, ya. Dari sisi yang lainnya, bukan dari sisi pembahasan fikihnya. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi membawakan riwayatnya secara ringkas. Ya biasa, karena yang beliau bawakan adalah inti dari apa yang berkaitan dengan bab ini, tema ini, ya. Maka kalau dari susunan redaksinya, zahirnya adalah riwayatnya adalah mauquf, ya. Sampai Jabir bin Abdullah. Padahal sebenarnya adalah marfu, ya. Kalau kita melihat dari riwayat yang dibawakan secara makna oleh Al-Hafidz atau secara ringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, zahirnya adalah mauquf, kan nggak dikasih keterangan. Tapi kalau kita lihat riwayat yang panjang, maka sebenarnya adalah marfu. Nah, bersambung ke Nabi SAW. Kan Nabi marah, berarti kan sampai kepada Nabi SAW. Tetapi Al-Hafidz itu meringkas, ya, tidak menyebutkan secara lengkap yang asalnya marfu dalam rangka meringkas kitab gitu. Ini kan zahirnya mauquf padahal marfu kalau dibawakan secara lengkapnya, ya. Di dalam hadis ini para rawinya adalah rawi-rawi yang thiqah, ya, kecuali Az-Zubair, ya, Ibnu Khariq, ya. Dia dikatakan layyinul hadis, lemah, orang yang lemah di dalam meriwayatkan hadis, ya. Dan dia menyendiri, wa qad tafarrada bihi, menyendiri di dalam riwayat. Maka Abu Bakar Ibnu Abi Daud, anaknya Abu Daud, mengatakan lam yarwihi an Atha, tidak ada yang meriwayatkan dari Atha, dari Jabir, selain Az-Zubair bin Khariq, wa laysa bil qawiyyi, dan beliau adalah seorang yang dhaif, ya, tidak kuat. Ini kata Abu Bakar bin Abi Daud. Kemudian tadi diterangkan ada perbedaan, perselisihan, ya, di dalam sanadnya. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Auza'i, ya. Imam Al-Auza'i meriwayatkan dari Atha, dari Ibnu Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian menjadikan riwayat ini
sebagai riwayat Musnad Ibni Abbas, ya. Kan Musnad itu banyak, ada Musnad Abu Bakar, ada Musnad Umar, Musnad Uthman, Musnad Ali. Jadi berdasarkan nama sahabatnya, ya. Kemudian Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Sunan beliau. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah dan selain dari mereka dengan lafaz bahwasannya ya anna rajulan ajnaba fi syita'in. Bahwa seorang laki-laki dia terkena janabah junub pada musim dingin. Masalah, maka dia bertanya tentang kerjaannya. Dingin-dingin mimpi gitu. Apa yang harus dilakukan? Fa umiro bil husli faghtasala famata. Maka diperintahkan, enggak disebut siapa yang memerintahkan. Dia bertanya kepada siapa? Di sini tidak diterangkan. Kemudian diperintahkan untuk mandi. Ya dalam keadaan hawa sangat dingin tentunya, ya. Junub, kemudian kedinginan, ya bertanya apa yang harus dilakukan. Disuruh mandi. Maka dia mandi pun, maka dia kemudian mandi. Setelah mandi dia meninggal. Maka kisah tersebut diceritakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun marah, ya. Malahum qatalahumullah thalathan. Kenapa mereka membunuhnya? Semoga Allah membinasakan mereka. Diulang sampai 3 kali. Ya. Kenapa mereka membunuhnya? Gitu. Diulang-ulang terus ya selama 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, qad ja'alallahu as-sa'ida au at-tayammum tahuron. Padahal Allah telah menjadikan tanah yang baik atau tayamum sebagai cara bersuci. Ini ragu-ragu rawinya dari Ibnu Abbas, ya. Kenapa mereka membunuhnya padahal Allah telah menjadikan tanah yang baik untuk bersuci? Nah, gitu. Berarti kan ini riwayatnya, redaksinya beda dengan yang pertama tadi. Kalau tadi kan ya Nabi marah, cuma lafaznya nggak seperti ini, banyak tambahannya. Tuh memakai perban, kemudian mengusapkan atau didahului dengan tayamum, kemudian dilanjutkan dengan memakai perban, kemudian diusap di atas perban, kemudian sisa jasad yang lainnya dibasahi dengan air. Ya. Ini riwayat dari Al-Imam Al-Auza'i, ya. Al-Auza'i berarti di mana? Di Syam, ya. Al-Imam Al-Auza'i berarti di Syam. Ini di antara imam ya mujtahid yang selevel dengan 4 mazhab. Al-Imam Al-Auza'i. Tempatnya di Syam. Tapi ada ya berkaitan dengan para imam ini ada dialog ya. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang satu permasalahan berkaitan dengan ilmu hadis atau ilmu riwayat. Ditanyakan bagaimana dengan Imam Malik. Maka Imam Ahmad menjawab, bagaimana pendapatmu tentang Imam Malik dalam satu permasalahan itu? Maka dijawab, hadisnya sahih, ra'yunya dhaif. Ini Imam Malik. Bagaimana pendapatmu tentang Imam Al-Auza'i? Ya, hadisnya dhaif, ra'yunya juga dhaif. Bagaimana pendapatmu tentang Imam Abu Hanifah dalam permasalahan ini? Nggak ada hadis, nggak ada ra'yu. Bagaimana pendapatmu tentang Al-Imam Asy-Syafi'i? Hadisnya sahih, ra'yunya juga sahih. Ini luar biasa. Ya. Tapi bukan seluruh permasalahan. Ya, pernah seperti itu. Jadi pujian Imam Ahmad bin Hanbal terhadap Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini Imam Al-Auza'i meriwayatkan hadis ini dengan redaksi seperti tadi, ya. Nabi marah,
Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah menjadikan tanah yang baik sebagai alat bersuci. Kenapa tidak digunakan? Dan seperti itu. Ya. Kemudian dikatakan, wa riwayatul Auza'i arjah min riwayat Az-Zubair li amrain. Tapi riwayatnya Imam Al-Auza'i ini lebih kuat daripada riwayatnya Az-Zubair. Ya. Pertama, annal Auza'iyya awthaq min Az-Zubair bidarajat. Imam Al-Auza'i itu lebih siqah daripada Az-Zubair beberapa tingkat, ya. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan riwayat Auza'i lebih roji, lebih kuat, bahwasanya riwayat Az-Zubair ada tambahan di dalam hadisnya, ya. Yaitu al-mashu 'alal jabirah, mengusap di atas perban atau pembalut. Tafarrada biha, ini menyendiri riwayatnya. Maka dikatakan faya ziyadatun dha'ifah munkarah. Ini adalah tambahan yang lemah, yang mungkar. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya, rahimahullah taala, di dalam kitab Tamamul Minnah. Catatan beberapa koreksi terhadap kitab fikih sunnah karya As-Sayyid Sabiq, ya. Ini tambahan al-mashu 'alal jabirah, mengusap di atas jabirah, di atas perban atau di atas pembalut, ini menyendiri, berarti dhaif. Tetapi asal hadisnya dalam mahfuz, berarti sahih, ya, dengan jalur yang banyak. Tapi tanpa tambahan ini, ya, tanpa tambahan mengusap di atas perban. Nah, ini kan ada tambahannya. Ya, kemudian ini dari Imam Al-Auza'i juga berselisih, ya, tentang riwayatnya. Imam Ad-Darqutni mengatakan wa arsala Al-Auza'i akhirahu an Atha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shawab. Imam Al-Auza'i arsala, ya, meriwayatkan secara mursal dari Atha. Atha berarti seorang tabi'in. Mursal berarti dia meriwayatkan langsung dari Nabi SAW. Harusnya kan ada perantara dari sahabat. Maka riwayat yang benarnya adalah riwayat mursal. Ini dibawakan oleh Al-Imam Ad-Darqutni. Harusnya dari Atha, misalkan dari Ibnu Abbas, kan gitu. Tapi tidak melewati Ibnu Abbas, langsung dari Nabi SAW. Berarti mursal. Berarti kalau riwayat mursal, dohirnya apa? Ada, iya, keterputusan sanad, berarti kan seperti itu. Ya, ada keterputusan sanad, ya. Kemudian banyak komentar para ulama, tidak perlu saya bawakan, tapi khulasah, kesimpulannya, ya, Syekh Abdul Fauzan, kesimpulannya dari membawakan dua riwayat tadi, anna haditsal bab haditsun dhaifun. Hadis yang dibawakan di dalam bab ini adalah hadis yang dhaif. La taqumu bihi hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Ini menukil perkataan Al-Imam Al-Baihaqi, la yathbutu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab syai'un, tidak sabit, tidak tetap, ya, riwayat dari Nabi SAW yang berkaitan dengan bab ini, enggak ada yang sabit riwayatnya. Wa asahu ma fihi haditsu Atha ibn Abi Rabah. Yang paling sahih dari riwayat-riwayat yang lemah itu adalah riwayat dari Atha bin Abi Rabah, ya, yang kita sebutkan tadi di depan, walaisa bil qawi, padahal rawinya juga tidak kuat, tapi ini yang paling mending, ya. Maksudnya sekuat-kuat riwayat dari riwayat yang lemah, ya. Maka sebagian ulama mengatakan di dalam masalah meletakkan tangan di dalam sholat, sekuat-kuat riwayat dari riwayat-riwayat yang lemah adalah meletakkan tangan di bawah pusar, kan seperti itu. Berarti ya, pendapat yang paling kuat dari riwayat yang semuanya lemah adalah di bawah pusar. Ini kata Ishaq Ibn Rahawai. Sekuat-kuat riwayat adalah bersedekap di bawah pusar. Padahal riwayatnya semuanya dhaif. Itu. Ya, ini sekuat-kuat riwayat adalah riwayat dari Atha bin Abi Rabah. Padahal masih ada kedhaifan di dalamnya. Ya. Kemudian, ya, Imam Al-Baihaqi melanjutkan, wa inna ma fihi qaulul fuqaha'i minat tabi'in, ya. Kemudian, dan ini adalah pendapat dari
para fuqaha ahli fikih dari kalangan tabi'in, ya. Kemudian orang-orang setelah tabi'in, yaitu riwayat dari Ibnu Umar ketika beliau mengusap di atas perbannya. Mauquf, ada riwayat dari Ibnu Umar. Tidak kita bawakan, ya. Nanti akan dibawakan di dalam syarah atau penjelasannya. Jadi riwayatnya mauquf. Ibnu Umar itu pernah mengusap, yaitu di atas perbannya, ya. Dibawakan di dalam kitab Sunan Al-Kubra Al-Imam Al-Baihaqi. Maka Syekh Abdul Al-Fauzan mengatakan, wa atharu Ibnu Umar sayati dzikruhu. Nanti athar Ibnu Umar nanti akan dibawakan di dalam syarah insyaallah, ya. Fil kalam 'alal ahkam, ketika membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pembahasan ini. Ini adalah berkaitan dengan riwayatnya. Jadi khulasahnya semuanya dhaif, ya. Yang pertama dhaif, yang kedua juga dhaif. Cuma mending, ya. Dhaifnya mending. Tidak separah yang pertama. Pertama kan dikatakan wahin jiddan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sangat lemah, seperti itu. Kemudian Syekh Abdul Al-Fauzan, ya, membawakan beberapa pelajaran dari hadis ini. Hadzanil haditsani, dua hadis ini, itu hadisnya Ali bin hadis dan yaitu hadisnya Ali dan hadisnya Jabir radhiyallahu anhuma. Ini adalah berkaitan dengan tema mengusap di atas perban atau di atas pembalut, ya. Kain yang digunakan untuk membalut luka. Telah berlalu penjelasannya bahwasanya kelemahan di sini parah, ya. Maka tidak ada satupun, ya, di dalam permasalahan mengusap di atas perban hadis yang selamat dari kritikan, nggak ada, ya. Hadisnya semuanya bermasalah, ada kritikan di dalamnya. Hanya saja para ahli ilmu itu berselisih, ya, berkaitan dengan masalah ini. Di antara ahli ilmu mengatakan bahwasanya hadisnya Jabir dengan jalurnya, ya, dengan jalur-jalurnya, hadis Jabir dengan jalur-jalurnya disertai hadisnya Ali, meskipun keduanya ada kelemahan, keduanya menguatkan disyariatkannya mengusap di atas perban, ya. Keduanya menguatkan disyariatkannya mengusap di atas perban, meskipun dua hadisnya itu ada kelemahan. Ini pendapat yang pertama. Di antaranya yang berpendapat dengan pendapat ini, yang mengatakan disyariatkan mengusap di atas perban, itu di antaranya adalah Al-Imam, ya, As-Sun'ani, ya. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani, As-Sun'ani di dalam Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Kemudian Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autar, ya. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, yang nanti akan diterangkan kata Syekh Abdul Fauzan. Ini yang pertama. Meskipun dua riwayat tersebut dhaif, tapi tetap bisa dijadikan sebagai penguat tentang disyariatkannya mengusap di atas perban, yang dikatakan oleh Imam As-Sun'ani, Asy-Syaukani, dan Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara ilmu mereka mengatakan kan hadis tadi semuanya atau riwayat tadi yang kita bawakan semuanya dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujah, ya, karena dhaifnya itu parah, berat, ya. Maka kelompok ulama yang menyatakan hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan hujah, mereka pun terbagi menjadi dua kelompok lagi, ya. Jadi pendapat pertama yang menyatakan meskipun keduanya dhaif, tetap beramal dengan hadis tersebut. Kelompok yang kedua mengatakan hadisnya dhaif, kita tidak bisa menjadikannya sebagai hujah. Mereka pun terbagi menjadi dua kelompok, ya.
Yang pertama, ya, kelompok yang pertama, ya, dikatakan qala, ini pendapat pertama, kelompok pertama dari pendapat yang kedua, ya. Karena yang kedua dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama menyatakan bahwasanya bagian yang ditutup dengan perban, luka, kemudian ditutup dengan perban, maka tidak wajib dikenakan toharoh, ya, gugur kewajiban bersuci pada bagian yang telah dipasang atau diikatkan perban, ya, li'annahu ajizun anhu, karena dia tidak mungkin ya bisa bersuci dengan perban tersebut, kan nggak mungkin perbannya dibasahi seperti itu, karena menyatakan hadisnya dhaif, berarti kan nggak beramal dengan hadis tersebut. Berarti kalau orang ada luka di kepala kemudian diikatkan perban, ya udah dilewati saja, kan nggak mungkin dicuci karena diusap, hadisnya dhaif, nggak dipakai, ya. Fala, ya, masaha wala tayammama, ya. Jadi tidak diusap, tidak tayamum. Wa hadza qaul Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ini pendapat Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Jadi tetap dia berwudu tapi bagian yang tidak kena perban, perbannya dilewati, ya. Dia tidak perlu tayamum dulu, tidak perlu mengusap juga. Pokoknya yang penting yang ada perbannya dilewati saja. Karena hadisnya dhaif menurut pendapat ini, ya. Pendapat kedua kelompok yang pertama. Pendapat yang menyatakan tidak beramal dengan hadis tersebut, tapi kelompok yang pertama, karena ada dua kelompok. Ini lagi membahas yang membahas kelompok yang pertamanya. Ya udah, yang dipasangi perban tidak perlu dikenakan toharoh, ya, dilewati saja. Ini pendapat Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya. Kemudian Al-Imam Asy-Sya'bi juga sama pendapatnya dengan Imam Ibnu Hazm, ya. Demikian pula ya pendiri dari madhab Al-Zahiri, yaitu Imam Daud Al-Zahiri dan kawan-kawannya. Di antara dalilnya, ya, burhanu dzalik qaulullah ta'ala, yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban, ya, kecuali dengan kesanggupan hambanya. Allah tidak akan membebani hamba kecuali dengan kesanggupan hambanya. Yang hamba tersebut tidak sanggup tentu tidak dibebani, ya. Dalilnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Tidaklah hamba tersebut diberikan beban yang melebihi kesanggupannya. Ya kan nggak mungkin sanggup, ya. Nggak sanggup mencuci luka tersebut yang ada perbannya, maka dilewati saja, ya. Ini dari Al-Quran dalilnya, ya, surat Al-Baqarah ayat 286. Adapun dari hadis yang lainnya adalah sabda Nabi SAW, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan kalian, ya, memerintahkan suatu perkara, maka lakukanlah, ya, semampu kalian. Semampunya, ini nggak mampu, berarti nggak perlu dilakukan, ya. Perintah dilakukan semampunya. Adapun larangan memang harus ditinggalkan. Ini perintah, ada perintah, ada larangan. Jika aku memerintahkan kepada kalian suatu perkara, ya, maka lakukanlah, ya, kerjakanlah perkara tersebut semampu kalian. Nah, maka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang lemah, tidak mampu, maka digugurkan dari kewajiban tersebut, ya. Ini adalah pendapat dari Imam Ibnu Hazm. Ini beliau membawakan pernyataan bantahan yang lumayan panjang, ya. Maka di ujungnya dikatakan waqad radda Ibnu Hazm al-qaul bi anna mashal jabair
maqisun 'alal mashi 'alal khufain wa qala innahu qiyasun batilun. Nah, Ibnu Hazm membantah seorang yang mengkiaskan, yang mengusap di atas perban kepada mengusap di atas dua khuf, mengusap di atas kaos kaki yang terbuat dari kulit yang menutup mata kaki, dikiaskan kepada itu. Maka Ibnu Hazm mengatakan innahu qiyasun batilun, ini kias yang batil. Ini kata Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla. Nah, berarti ketahuan kelompok yang kedua yang menyatakan hadisnya dhaif, tidak beramal dengan hadis ini, terbagi menjadi dua. Yang pertama ini yang kita bahas, mereka mengatakan kalau sudah diperban tidak perlu diapa-apain, tidak perlu tayamum pula, cuci bagian yang tidak terkena perban. Ya, ini adalah pendapat sekelompok ulama yang kita sebutkan tadi. Kelompok yang kedua, dari pendapat yang kedua ini, annahu yatayammamu iwadon amma turika ya ghusluhu wa la yamsahu 'alal jabirah wa huwa qaulun li ba'di syafi'iyyah. Kelompok yang kedua, dia bertayamum saja, ya dari apa-apa yang dia tidak bisa mencucinya, dan dia tidak perlu mengusap di atas perban. Ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyah. Bertayamum, ya, untuk menggantikan usapan perban tersebut. Ya. Maka ini pembahasannya masih sangat panjang. Ya. Ya, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kan kita bawakan lengkapnya, ya, masailnya, tapi kita bawakan sedikit dulu dari perkataan Syekh Shalih Al Fauzan. Wal adhar fi hadhihi al-mas'alah wal aqrab ila al-qawaid bi ghaddin nadhar anil ahadithil warida fil babi annahu yamsahu 'alal jabair wa ma fi babiha wa huwa qaulul jumhur minal hanabilah wasyafi'iyyah wal malikiyah wal hanafiyah wa ikhtarahu Ibnul Mundhir wa hakahu an Ibni Umar wa Atha wa Ubaid Ibni Umair wa Ibrahim wal Hasan wa jama'atin akharin wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Maka yang lebih kuat di dalam permasalahan ini dan lebih dekat kepada qawaid, ya, dengan mempertimbangkan, ya, nadhar secara teori dan penelitian berdasarkan hadis-hadis yang datang di dalam bab ini, maka hendaknya seseorang itu tetap mengusap di atas perbannya, ya. Ini adalah pendapat jumhur dari kalangan Hanabilah, mazhab Hambali, dan Syafi'i, Malikiyah, serta Hanafi. Pendapat jumhur dari 4 mazhab. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Mundhir, ya, dalam kitab Al-Awsat. Kemudian ini juga dihikayatkan dari Ibnu Umar dan Atha, serta Ubaid bin Umair, serta Ibrahim An-Nakhai, kemudian Al-Hasan Al-Basri, dan sekelompok dari kalangan para ulama. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Adapun penguat atau dalil-dalilnya nanti akan kita bawakan pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi kita hanya menyebutkan pendapat para ulama dulu, kemudian pendapat yang kuat menurut Syekh Shalih Al Fauzan nanti akan dibawakan dalil-dalilnya, ya. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.